Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadira Fatina, NIM 21076113. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang konsep dasar sinyal analog dan sinyal digital. Konsep dasar sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog merupakan sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik terpenting yang dimiliki oleh sinyal analog merupakan amplitudo dan frekuensi. Isyarat analog biasanya dinyatakan dengan gelombang sinus. Gelombang sinus merupakan dasar untuk semua bentuk isyarat analog. Hal ini didasarkan dengan kenyataan bahwa berdasarkan analisis Fourier, suatu informasi analog dapat diperoleh dari perpaduan sejumlah gelombang sinus. Dengan menggunakan sinyal analog, maka jangkauan transmisi data dapat mencapai jarak jauh, tetapi sinyal analog mudah terpengaruh oleh noise. Gelombang pada sinyal analog pada umumnya berbentuk gelombang sinus memiliki 3 variabel dasar, yaitu amplitudo, frekuensi, dan fase. Selanjutnya yaitu kelebihan dari sinyal analog. Sinyal analog memiliki potensi jumlah tak terbatas resolusi sinyal. Dibandingkan dengan sinyal-sinyal digital, sinyal analog kepadatan tinggi dapat dilakukan dengan pengolahan yang sederhana dibandingkan dengan sinyal digital. Selanjutnya, sinyal analog dapat diproses secara langsung oleh komponen analog, meskipun beberapa proses tidak tersedia kecuali dalam bentuk digital. Selanjutnya yaitu tentang kelemahan sinyal analog. Kelemahan dari sinyal analog ini adalah yaitu tidak bisa mengukur sesuatu dengan cukup teliti, karena hal ini disebabkan dengan kemampuan mereka untuk konsisten terus-menerus merekam perubahan yang terus-menerus terjadi dalam setiap pengukuran yang dilakukan oleh teknologi. Selanjutnya yaitu sinyal digital, merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1, juga dengan biner, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat, tetapi transmisi dengan isyarat digital hanya menjadi jarak jangkauan pengiriman data yang relatif dekat. Biasanya, isyarat ini juga dikenal dengan isyarat diskrit. Sinyal yang mempunyai dua keadaan ini biasanya disebut dengan bit. Bit merupakan istilah khas pada isyarat digital. Sebuah bit dapat berupa angka 0 atau angka 1. Selanjutnya yaitu kelebihan sinyal digital. Kelebihan sinyal digital yaitu kelebihan informasi digital yang kompresi dapat kemudahan untuk ditransfer ke media elektronik lain. Kelebihannya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh teknologi internet, misalnya dengan menaruhnya ke suatu website atau umumnya disebut dengan mengupload, atau disebut juga dengan online di dunia siber. Selanjutnya yaitu kelemahan sinyal digital. Sinyal digital juga mempunyai beberapa kerugian dibandingkan dengan sinyal analog, bahwa sinyal digital memerlukan bandwidth yang sangat besar. Selanjutnya yaitu perbedaan dari sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog bersifat kontinu, bagus digunakan untuk komunikasi yang lintasannya rendah. Kemungkinan error pada sinyal analog ini sangat besar. Selanjutnya perbaikan error sulit, mudah terkena noise, kapasitas informasi yang rendah, sukar dilakukan modifikasi informasi, dan menggunakan konsep frekuensi, boros dengan bandwidth. Selanjutnya, sinyal digital bersifat diskret 0 dan 1, bagus digunakan untuk komunikasi yang lalu lintasnya tinggi. Kemungkinan error pada sinyal ini sangat kecil, perbaikan errornya lebih mudah, lebih tahan terhadap noise, kapasitas informasi yang lebih besar, lebih mudah dilakukan modifikasi informasi, dan menggunakan konsep biner atau bit. Selanjutnya lebih hemat bandwidth,